Ada yang mengatakan bahwasanya karena bayi laki-laki itu disukai oleh banyak orang, sehingga digendong oleh satu, digendong oleh orang lain, digendong lagi. Dalam kondisi gendong-gendong tersebut, buang air kecil dia. Karena banyak orang suka menggendongnya, maka dimaafkan sehingga najisnya dianggap najis ringan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin madassinin nurun 'ala nurin lana darb sa'adati kullu. Kajian fikih dari hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berdasarkan penjelasan Imam Asy-Syarqawi dalam kitab beliau Fathul Mubdi Syarah Mukhtasar Az-Zabidi. Malam ini kita mulakan dengan hadis dari Ummu Qais bintu Muhsan radhiyallahu anha, bahwa Ummu Qais pada suatu hari datang membawa anak laki-lakinya yang masih bayi, yang masih kecil. Lam ya'kulit ta'am, yang belum mengkonsumsi makanan, hanya sebatas asinya saja. Dia bawa ke mana? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu oleh Nabi, oleh Rasulullah, fa'ajlasahu, Rasulullah SAW ambil bayi tersebut, lalu beliau letakkan di atas pangkuan beliau. Jadi istilah kalau kita ambil kemudian kita gendong, digendong oleh Rasulullah SAW. Fabala ala thawbihi, dan anak bayi laki-laki tersebut buang air kecil di atas pangkuan Nabi SAW. Kita mengira kenapa bisa terjadi seperti itu. Ternyata ada hikmahnya, yaitu akan ada sebuah syariat. Jadi sang bayi laki-laki buang air kecil di atas pangkuan Nabi SAW, di atas jubah dan pakaian Nabi. Fada'a bima'in, di waktu itu Nabi SAW memerintahkan sahabat bawa air kemari, bawa air. Lalu fanadahahu walam yaghsilhu, oleh Nabi diambil air tersebut, dipercikkan, dan Nabi tidak mencucinya. Ya, jelas ini hadisnya? Baik. Dari hadis ini muncullah beberapa hukum yang distimbatkan oleh para ulama. Yang pertama, bahwa kencingnya bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI ibunya, air kencing tersebut najis mukhaffafah, najis ringan. Membersihkannya cukup dengan memercikkan air saja. Yang kedua, hukum yang kedua didapatkan dari hadis ini, bahwasanya bayi laki-laki berbeda dengan bayi perempuan. Karena dalam kasus bayi perempuan Nabi memerintahkan agar dicuci, tapi bayi laki-laki cukup dipercikkan saja. Para ulama membahas mengapa dibedakan kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan. Ada yang mengatakan bahwasanya karena bayi laki-laki itu disukai oleh banyak orang, sehingga digendong oleh satu, digendong oleh orang lain, digendong lagi. Dalam kondisi gendong-gendong tersebut, buang air kecil dia. Karena banyak orang suka menggendongnya, maka dimaafkan sehingga najisnya dianggap najis ringan. Sebagian ulama mengatakan demikian, sesuai dengan sebuah kaidah dalam fikih, al-qadiyatu idza ammat khaffat. Sebuah permasalahan jika sudah tersebar semua kaum muslimin begitu, atau mayoritas atau sebahagian besar kaum muslimin melakukan demikian, khaffat, maka permasalahan yang berat itu menjadi ringan.
Jadi sang bayi ini laki-laki sering digendong dan seterusnya, maka menjadi permasalahan yang ringan dan mensucikannya cukup dengan memercikkannya saja. Namun ada juga ulama mengatakan bukan demikian. Karena ada juga orang yang suka menggendong bayi perempuan. Ya, tergantung, kalau bahasa Malaysianya comel ya. Kami ketika di Mesir, di depan imigrasi Mesir, ingin mendapatkan stempel visa ya. Lalu ada orang Malaysia mengatakan comel, bayi ini comel. Saya kira apa comel itu? Mental atau bagaimana? Ternyata di kemudian hari baru saya tahu comel itu adalah cantik. Jadi kalau begitu, apa alasannya? Mereka mengatakan di antara alasannya adalah bahwa air kencing bayi laki-laki itu lebih tipis, lebih ringan, baunya lebih ringan dibandingkan dengan bayi perempuan. Ya. Dan ada kajian ilmiah dilakukan oleh para peneliti kemukjizatan Al-Quran dan kemukjizatan hadis-hadis Nabi. Diteliti, ternyata memang ada perbedaan antara kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan. Ya, kencing bayi laki-laki lebih bersih dibandingkan dengan kencing bayi perempuan. Tapi ini yang belum mengkonsumsi apapun. Tapi kalau dah kena pisang wak, ya, sudah kena nasi digiling dan seterusnya, ini nggak ada beda lagi, baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Apalagi orang besar yang laki-laki dengan orang besar yang perempuan, itu masuk pada najis pertengahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dahulunya saya memahami bahwasanya bayi yang belum mengkonsumsi selain ASI ibunya saja. Kalau kena susu lembu, kena susu kambing, maka air kencing bayi laki-laki itu menjadi najis mutawassitah, najis pertengahan. Najis pertengahan enggak cukup dipercikkan, harus dikeringkan, dicuci ya, disiram air sampai hilang baunya, sampai hilang warnanya. Kalau seandainya diperkirakan untuk dirasa, hilang rasanya. Namun ternyata di sini Imam Asy-Syarqawi mengatakan, yang pertama, beliau mengatakan yang dimaksudkan lam yakul at-ta'am, bayi laki-laki ini belum konsumsi makanan, yaitu hanya sebatas susu. Baik susu tersebut susu manusia atau susu bukan manusia. Susu kambing, susu lembu, atas nama susu ya, bayi tersebut ada sebagian ibu tidak keluar ASI-nya misalnya, sehingga diberikan susu kambing atau susu lembu. Susu tersebut tidak menjadikan perubahan status kencing bayi laki tersebut, tetap menjadi najis ringan. Cukup dikeringkan dan dipercikkan air, enggak perlu dibasuh pakaian yang kena air kencing bayi laki-laki. Bagaimana dengan SGM? Apakah itu murni susu lembu atau ada gulanya di situ? Ada campurannya. Kalau ada campurannya, maka berarti enggak murni lagi susu. Jadi sang bayi laki-laki begitu kena SGM, langsung kencingnya itu adalah najis pertengahan. Berarti harus dibasuh, enggak cukup dipercikkan. Ustaz, anak saya laki-laki masih 6 bulan, belum mengkonsumsi selain ASI ibunya, tapi waktu lahir ada di tahnik. Ketika lahir ada di tahnik. Apa itu tahnik? Bayi baru lahir dianjurkan bagi kita ambil kurma ya. Kalau mengikut sunnah Nabi SAW, Nabi ambil kurma, beliau kunyah. Lalu beliau ambil kunyahan tersebut, beliau letakkan di langit-langit mulut si bayi. Itu namanya tahnik. Kita bacakan doa, apapun doa yang kita hafal. Apakah doa agar dihindarkan dari penyakit ain, dari berbagai makhluk yang buruk yang Allah ciptakan untuk manusia dan seterusnya. Kalau seandainya kita bagaimana?
Kalau kita takut, Bapak sekalian, karena kita enggak bersih mulut kita, jarang sikat gigi, bau lagi dan seterusnya, bagusnya jangan kita kunyah buat seperti itu, tersinggung orang tuanya. Ya, bagusnya bagaimana? Ambil, bersihkan, iya. Kemudian kita bacakan bismillah, kita letakkan di langit-langitnya. Kecuali orang yang soleh, yang mulutnya itu berzikir, berselawat dan membaca Al-Quran, maka diharapkan air liurnya itu bisa menjadi barakah bagi sang bayi. Ya, baik. Jadi tahnik itu Ustaz bagaimana? Imam Asy-Syarqawi mengatakan tahnik itu hanya makanan sedikit, makanan yang terlalu kecil sehingga tidak mengubah status kencing bayi laki-laki tersebut menjadi najis ringan. Jadi dia itu tetap najis ringan walaupun sudah ditahnik. Ya. Baik, demikian sekalian. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Malik tidak membedakan antara kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan. Dia itu masuk dalam najis pertengahan. Jadi kembali lagi kita mengulang, najis ada 3. Ada najis ringan hanya 1, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain air susu. Belum makan lagi dia, baru hanya sebatas air susu. Apakah air susu tersebut air susu ibunya ataupun air susu dari binatang yang lain atau dari hewan seperti lembu, kambing dan unta. Bagaimana tahnik? Tahnik tidak menghalang, status kencingnya tetap menjadi najis ringan, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis berat, yaitu anjing, babi dan yang lahir dari keduanya atau yang lahir dari salah satu daripada keduanya. Ini adalah najis berat. Najis berat cara mensucikannya harus disamak, yaitu dibasuh dengan air 7 kali. Kali pertama airnya dicampurkan dengan tanah. Dan yang ketiga adalah najis pertengahan atau najis mutawassithah. Najis mutawassithah inilah yang paling banyak. Selain najis ringan dan najis berat, masuk dalam kategori najis mutawassithah. Air kencing bayi perempuan, air kencing bayi laki-laki yang sudah makan bukan hanya sebatas ASI dan air susu. Begitu juga air kencing orang dewasa. Muntah kita itu juga najis pertengahan. Khamar juga najis pertengahan. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau kena khamar di tangan kita, di pakaian kita, apakah perlu disamak? Ini tergantung pemahaman Anda. Khamar itu najis pertengahan atau najis berat? Bukan najis berat, berarti najis pertengahan. Najis pertengahan bagaimana cara mensucikannya? Disiramkan air, dialirkan air hingga hilang baunya, warnanya dan perkiraan rasanya. Kalau hilang dengan sekali siram, sekali basuh cukup. Kalau tidak maka 3 kali. Kalau tidak juga maka 5 kali hingga 7 kali. Sudah 7 kali juga tidak mau hilang, itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk dalamnya apa? Muntah, masuk dalamnya madhi, termasuk dalamnya wadi, termasuk dalamnya darah yang banyak, darah haid, darah nifas juga. Ini adalah najis pertengahan. Ya. Baik, alhamdulillah.